Lagu Gang Rasta seharusnya mengalun merdu. Saat kita jatuh hati, apapun bisa kita lakukan pada orang yang membuatmu jatuh hati. Kita ingin selalu menjaga dan menemaninya. Bagimu, kebahagiaan adalah saat bisa menghabiskan waktu bersamanya. Mendampingi setiap apa yang ia perjuangkan. Menjadi orang pertama yang akan selalu mengulurkan tangan saat matanya mulai lelah menghadapi kerasnya kehidupan. Selalu ada bahu dan rangkul untuk membuatnya merasa nyaman. Yang selalu ada, memberikan keyakinan semua akan baik-baik saja. Saat ia tenggelam dalam luka, kamu yang memeluknya. Menenangkan tangis yang terlepas begitu saja. Pada saat yang sama ada gores yang memedi di dadamu. Demi dia, kamu abaikan sakit yang menusuk relung hatimu. Bagimu, cinta adalah tentang bagaimana membuat orang yang kamu cintai bisa merasakan perhatianmu. Meski kamu tahu ia tidak pernah tahu bahwa kamu mencintainya. Pedih. Namun begitulah yang dilakukan Kevin. Ia hanya ingin melindungi Nara. Sejak mereka kecil, naluri itu hanyalah naluri untuk melindungi sahabat. Namun perlahan-lahan ia mulai sadar. Melindungi Nara tidak hanya menjaga perempuan itu sebagai sahabat. Tetapi lebih dari itu, lebih dalam dari rasa anak kecil dulu. Ada harapan yang tanpa sengaja terus tumbuh. Saat Nara ragu memilih sesuatu, Kevinlah orang yang dicari Nara. Saat semua tidak terlihat baik, Kevin juga yang menjadi teman berbagi Nara. Sepanjang malam di teras rumah Nara mereka akan saling menguatkan saat masalah datang. Mereka biasa menyelesaikan masalah dan mengurai kesedihan dengan menikmati hangat api yang dinyalakan di tempat khusus pembakaran. Menikmati jagung bakar atau camilan yang dibuatkan oleh Ibu Nara. Tidak akan ada keluhan yang keluar dari mulut Kevin atas semua pengaduan perempuan itu. Makanya, kamu nggak usah semudah itu ngasih hati sama orang lain. Sejenak Kevin terdiam menatap perempuan yang juga terdiam menatap matanya. Sudah, nggak usah dipikirkan lagi, tutupnya. Ia memang tidak tega melihat Nara sedih. Luka-luka dalam dada Nara tanpa sengaja juga merembah ke dalam tubuhnya. Kadang ia mesti berjuang keras menahan rasa panas yang melebar ke pelopak matanya. Saat derai dan sesak napas Nara harus ia tenangkan. Kevin selalu berusaha agar bisa menjadi apa saja untuk Nara. Mereka menghabiskan malam, membagi kisah mengurai resah. Saat api di tungku mulai mendingin, kesedihan Nara mereda, lelaki itu pun akan pulang kembali, setelah semuanya pulih. Entah sampai kapan, Kevin akan menemani Nara saat patah hati. Perempuan yang selalu pulang lebih sering padanya saat terluka, dan hanya bisa menatap Nara dari jauh saat perempuan itu jatuh cinta lagi. Hanya patah hati Nara yang membawa perempuan itu pulang ke dekapnya. Tetapi patah hati kali ini, Nara mulai sedikit jera pada cinta lelaki. Apa ini hanya perasaan sementara? Entahlah, malam itu, atas pinta Ibu Nara, juga karena kebiasaan yang selalu sedia menemani Nara, Kevin duduk di kursi paling belakang. Menatap ke arah Nara yang sedang berada di panggung memberikan sambutan atas acara yang ia adakan bersama teman-teman sejurusan dengannya. Acara puncak dari festival tari tradisional itu dimeriahkan oleh musisi kampus juga pembacaan puisi oleh teman-teman Nara. Di remang lampu panggung, Nara terlihat cantik menatap ke hadapan puluhan penonton yang memenuhi depan panggung itu. Dari belakang, Kevin melambaikan tangannya pada Nara pertanda ia memberikan semangat. Selain panitia, Nara juga kebagian tugas untuk mengisi satu tarian persambahan pada pejabat kampus yang menjadi undangan khusus mereka. Terlihat gurat bahagia di wajah Nara. Acara pun berlangsung meriah. Nara turun dari panggung setelah kewajibannya selesai. Ia duduk di sebelah Kevin memerhatikan anak-anak yang sedang meliuk-liukan tubuh mereka. Menyampaikan suara lewat gerakan lembut dan tak jarang membuat mata terkagum melihatnya. Tarian tradisional memang memiliki magis. Bagi mereka yang datang malam itu, tak sedikit pun melewatkan momen yang jarang diadakan di kampus mereka. Bang, temanin ke acara yang di kampus abang, ya? Rina merengek pada Junet. Pergi sendiri aja, abang lagi malas keluar. Tetapi adik perempuannya itu tidak menyerah, itu terlihat memelas. Ia tidak punya pilihan lain. Kali ini ia akhirnya mengalah, ia mengantarkan dan menemani adiknya untuk datang ke acara kampusnya. Meski tidak ikut sebagai peserta, Rina tetap ingin datang melihat teman-temannya yang sedang berlomba. Sekadar memberi semangat, dan menambah jumlah pesorak saat tim dari sekolahnya yang tampil di atas panggung. Junet yang memang tidak begitu berminat hanya duduk di bagian paling belakang. Ia membiarkan adiknya bergabung dengan yang lain.
Menunggui sampai adiknya puas dan minta pulang. Kerlap-kerlip lampu, juga musik yang menggema membuat Junet merasa deja vu. Seolah suasana itu pernah ia lalui dengan seseorang. Dulu, ia sering datang menonton konser dengan Elia. Junet yang hobi dengan musik beraliran keras, selalu mengajak Elia untuk menonton. Meski tidak begitu suka, demi Junet, Elia rela ikut berlelah di tengah kerumunan penonton. Junet menepis lamunan itu. Ia sungguh tidak ingin lagi dihantui oleh kenangan. Baginya, cinta pernah begitu dalam ia jatuhkan kepada Elia, sudah selesai. Selama ini ia mulai menimbun sedikit demi sedikit, agar kelak rasa itu datar lagi. Agar ia bisa kembali merasakan bahagia tanpa dibayangi apapun perihal Elia, tanpa kenangan tentang Elia. Semakin ia ingat semua hal yang pernah ia jalani bersama mantan kekasihnya itu, semakin luka terasa menyayat di dada. Ia benar-benar tidak mau lagi kembali ke masa itu. Luka yang begitu pedih seolah menumpulkan rindu yang dulu ia jaga. Sekarang Junet hanya ingin menjadi orang baru. Ia percaya pada perkataan seorang teman yang pernah ia dengar. Untuk melupakan seseorang yang pernah meninggalkan kesan begitu dalam di hidup kita, maka jadikanlah diri kita orang baru. Sebab bertahan dengan diri yang pernah berharap, hanya akan membuat harapan itu melukai lebih dalam lagi. Biarkan cinta jatuh pada sosok baru yang ditemui, lalu bangunlah dari keterpurukan di masa lalu, pelan-pelan bangkit lagi. Pilihlah langkah baru untuk saling melengkapi. Agar bisa saling menguatkan fondasi atas perasaan menyaksikan acara itu. Adiknya malah datang. Sedari tadi dia tidak menikmati acara. Pikirannya terbagi kemana-mana. Di pertengahan acara Junet memilih duduk di belakang. Berselancar di dunia maya dengan ponselnya. Mencari tempat dan tebing mana yang mungkin akan dia taklukkan lagi. Bang, pulang yuk. Panggil Rina. Udah kelar. Udah. Ayo pulang. Tariknya. Beberapa panitia terlihat sedang berberes. Bentar, abang ke toilet dulu. Kebelet. Junet segera menuju toilet yang berada di sisi panggung. Di sebelah musala kampus. Ya udah. Buruan. Junet berjalan lebih cepat. Dalam tatapan lurus, mata Junet tertuju pada seseorang yang berjalan cepat dari panggung. Perempuan itu terlihat terburu-buru tanpa melihat ke arahnya. Kejadian itu begitu cepat. Belum sempat mengelak, perempuan itu sudah menabrak dirinya. Tubuh perempuan itu hampir terpental. Dengan sigap tangan Junet menanggap tubuh itu. Sebelum sesaat kemudian mereka saling tatap dan saling canggung. Lalu semuanya buyar kembali. Itulah awal kisah perkenalan Junet dan Nara. Pertemuan dan kecanggungan singkat itu menjadi awal cerita yang lebih panjang kemudian. Kevin masih saja duduk di bangku belakang. Di sebelah ujung kanan, sebaris dengan tempat Junet duduk tadi. Mereka duduk dari ujung ke ujung. Namun mereka tak saling kenal. Kevin menunggu semua panitia selesai berberes. Menikmati pemandangan yang ada di depannya. Orang-orang yang sibuk, termasuk Nara. Hanya saja, dia melewatkan momen pertemuan Nara dengan Junet yang berlangsung sangat singkat itu. Kevin menatap Nara saat perempuan itu mendekat padanya. Meminta agar sabar menunggu. Sesekali Kevin tersenyum melihat pejabat kampus, kini sudah terlihat kosong. Pengunjung yang tadinya ramai juga tidak terlihat lagi. Hanya tinggal panitia, dan orang-orang yang menunggui kekasihnya. Perlahan satu persatu orang-orang itu pun pulang. Seiring selesainya tugas mereka menyiapkan perlengkapan acara. Menyimpan dan sebagian diantarkan ke sekretariat Hima. Beberapa lampu yang tadinya terang, kini sudah dipadamkan. Hanya tinggal lampu-lampu kecil yang memang sengaja dihidupkan meskipun tidak ada acara di sana. Kevin berjalan ke arah Nara. Memerhatikan perempuan yang sibuk berkemas barang-barang pribadinya itu. Beberapa detik ia tidak bicara apapun, hingga Nara menyadari Kevin sedang menatap ke arahnya. Kevin. Ucapan itu membuyarkan segalanya. Kevin mengalihkan pandangan pada yang lain. Di panggung hanya tinggal beberapa orang saja. Yuk pulang, ajak Kevin. Bentar, aku kelarin dulu yang ini. Nara melipat pakaian yang digunakannya untuk menari. Kamu udah ngantuk. Nara menatap jam yang ada di tangannya. Lelaki itu hanya menggeleng. Namun wajahnya yang terlihat letih itu, seolah mengisyaratkan ia memang sudah mengantuk. Sebab seharian tadi, sebelum menemani Nara malam ini, Kevin mengikuti acara kopdar dengan komunitasnya. Belum lagi kegiatan lain yang melelahkan. Lalu malamnya datang menemani Nara hingga larut malam begini. Semua lelah itu ia tutupi pada Nara. Aku tunggu di parkiran, ya. Kevin berjalan meninggalkan panggung. Nara mengangguk.
Sebentar lagi ia akan selesai mengerjakan pekerjaannya. Setelah semuanya dirasa beres, Nara pamit pada teman panitia yang lainnya. Yang tertinggal hanyalah laki-laki yang akan membereskan semua peralatan di panggung. Perkakas berat yang memang tidak akan sanggup dibawa oleh perempuan. Nara melambaikan tangan lalu berlalu.